Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahis safi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillah binur kasyafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidil Barakah, Ya Imamil Karamah, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang kami harapkan doa dan restunya dalam perjuangan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, pembimbing kita, pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga beliau dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta seluruh keturunan, keluarga, putra putri beliau, murid dan jamaah disatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ruh rasa kita disatukan dengan Ruhul Qudus beliau di alam perjuangannya, sehingga walaupun raga kita telah berpilah, jasad kita telah berpisah, tetapi tetap menyatu di arah perjuangan yang sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, guru kita, sesepuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono beserta ibu dan seluruh keluarga besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatna sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, Al-Mukarram Bapak Kiai Puji Abdurrahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarganya, rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitin Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali mari tidak hanya raga kita yang manatu, tetapi batin kita, angan kita juga kita satukan. Detik saat ini sejenak kita rasakan belian kasih sayang Allah. Sebagaimana disampaikan di depan bahwa kita bernafas ini dari Allah, detak jantung kita masih normal adalah dari Allah. Aliran darah kita segenapnya menjadikan kita hidup. Detik saat ini kita masih hidup adalah dari Allah. Detik saat ini kita masih tergerak, bertatap muka, berpandang rasa, hadir di tempat ini
juga karena pertolongan hidayah syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama itu yang kita rasakan, itu dulu yang kita saksikan dengan roh kita. Kita rasakan dengan rasa kita sebelum rasa-rasa yang lain mengganggu kita. Sehingga tatkala rasa ini hidup merasakan berian kasih sayang Allah, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru akan hadir syukur tasyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sang rasa ini belum dibangkitkan, kalau roh ini belum disaksikan dan menyaksikan keagungan Allah, berarti syukurnya adalah syukur yang tidak berisi, hanya ucapan dalam lisan tanpa ada bukti kenyataan. Maka mari yang kedua kita ikrarkan syukur kita Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga tentunya dikatakan syukur itu harus ada wujud nyatanya. Kalau memang kita bersyukur tidak cuma alhamdulillah, wujudnya orang bersyukur itu adalah takwa. Rasulullah bersabda, wujud syukur at-taqwallah. Wujudnya orang bersyukur itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semakin syukur itu semakin takwa. Orang yang memperbanyak syukur itu semakin kuat takwanya. Sebab semakin menyaksikan kebenarannya Allah, semakin merasakan berian kasih sayang Allah, maka dia akan semakin peduli, semakin tunduk, semakin manut, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita tertidur, pulas ditidurkan oleh Allah dan kemudian dibangunkan kembali, berarti bagi orang yang beriman, ngendikane beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan, itu berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan, membenahi langkah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tidur dan dibangunkan kembali, itu berarti kebangkitan iman, itu berarti kebangkitan takwa. Yang pertama dan yang utama adalah bersyukur kepada Allah diwujudkan dalam program kehidupannya, sebagaimana yang telah dituntunkan, dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur, syukur dalam hati dan rasa, syukur dalam ucapan dan dalam perilakunya, juga perilaku orang yang bersyukur. Amin Allahumma. Amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita bersolawat dan salam, tentunya kita akan teringat kembali sabda Rasulullah yang diuraikan pula oleh ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya syukur tasakur itu adalah buah daripada membuahkan solawat dan salam. Solawat mendikannya Rasulullah, solawat dari dimensi yang diterangkan guru kita adalah kesejahteraan hidup. Ini sudah sering kita bahas. Berarti kalau kita bersolawat itu bukan sekedar lantunan, solawat itu bukan sekedar kaligrafi atau tulisan, tetapi rasa harus menyaksikan apa yang disaksikan rasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohnya ini harus menyaksikan, rasanya merasakan apa akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut ramai-ramai menjawab salawat Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sudahkah betul-betul ini konsep salawat sama dengan konsep syukur tasakur?
Yang pertama, roh kita merasakan rasanya Rasul, rasa takut hanya kepada Allah, rasa malu hanya kepada Allah, rasa butuh hanya kepada Allah, rasa rindu hanya kepada Allah, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala rasa ini menyaksikan butuh, takut, malu, cinta dan rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tersimpan dalam kelima sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sebagai penjaganya. Tatkala itu yakin rasa kita merasakan itu, baru ruhnya akan betul-betul menyaksikan akhlak Rasul. Di mana akhlak Rasul disaksikan? Kalau ahli bercerita tentang Rasul itu wajar, banyak orang yang mampu bercerita, tetapi ahli mempraktekkan akhlak Rasulullah menjadi akhlak kita sebagai penganutnya. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini adalah masih di bulan Maulud, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana tempat di penjuru dunia banyak memperingati Maulud kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sudahkah kita pernah mengambil pelajaran dari memperingati Maulud? Peringatannya adalah apa sebetulnya yang dibawa oleh Rasul ini? Kok kita rame-rame mahalul qiyam kemudian berdiri? Mahalul qiyam itu adalah berdiri, mahal itu tempat, qiyam itu bahasa Arab artinya berdiri. Sudahkah kita siapkan diri kita? Berdiri adalah untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk menyingsingkan baju kita. Untuk apa? Untuk menyambut kehadiran daripada Rasulullah. Yang hadir bukan raganya, bukan Rasulullah itu duduk di atas sound system, bukan, tetapi menghadirkan akhlaknya di akhir zaman, menghadirkan sifatnya di akhir zaman, menghadirkan budi pekertinya di akhir zaman. Baru kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 wasiat, ada 2 warisan dari Rasulullah yang tatkala kita mengikuti 2 warisan, menjaganya, menerimanya, dan mengikuti apa yang menjadi isinya, maka akan selamat dunia akhirat. Itu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kalam Allah. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah budi pekerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa sebetulnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu? Rasulullah dalam konteks hablun Allah mengajarkan tauhid. Apa tauhid itu? Mengesahkan Allah. Allah itu sudah esa, Allah itu sudah maha satu, Allah itu maha tunggal. Kenapa harus diesahkan? Menuhankan Tuhan Allah yang satu dalam diri kita. Kalau Allahnya tetap satu, disembah atau tidak tetap ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Ada manusia yang menyembah, Allah tetap ahad, Allah tetap dalam keahadannya. Disembah atau tidak disembah, disanjung atau tidak disanjung, dipuja dan dipuji atau tidak, Allah tetap dalam keahadannya, tetap dalam Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, dan segala-galanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang jadi masalah itu adalah kita sebagai makhluk. Kenapa Rasulullah hadir memberikan contoh kepada kita tentang bertauhid, menauhidkan Allah dalam hati? Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah itu betul-betul tergema dalam jiwanya dan memancar dalam perilakunya?
tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan hidup kecuali hanya Allah. Tidak ada yang maha welas asih kecuali hanya Allah. Tidak ada yang maha suci kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menggerakkan kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menarikkan nafas dan menghembuskan nafas kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah dalam duduk kita bertauhid la ilaha illallah? Sudahkah dalam berdiri kita la ilaha illallah? Sudahkah dalam berjalan? Sudahkah dalam berjalan ini adalah la ilaha illallah? Bukan ucapannya. Yang disaksikan adalah wujudnya, sumber dari roh rasa yang menyaksikan dan merasakan memancar dalam perilaku kita. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, disaksikan manusia. Tidak ada satu manusia pun tetap la ilaha illallah. Ini yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, manusia mulai bergeser ketauhidannya. Manusia mulai bergeser di akhir zaman tentang ketuhanannya. Yang diucapkan tetap la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tapi dia masih berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Ini dalam prakteknya masih terjadi. Manusia totalitas tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, di saat manusia itu sakit, seringkali pandangan batinnya meleset, tidak menyaksikan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana yang tertuang dalam surat Asy-Syu'ara. Maka tatkala aku sakit, Allah lah penyembuhku. Seringkali tauhidnya meleset, seringkali bergantung kepada dokter, seringkali bergantung kepada obat, seringkali bergantung kepada yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudahkah kita berikhtiar tapi landasannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tawakalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mencari nafkah, seringkali manusia ini menggadaikan ketuhanan yang satu, bergantung kepada pekerjaannya, bergantung kepada gajinya, bergantung kepada yang lain. Bukan sekedar itu ikhtiar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul sekali, kenapa Rasulullah sering berbicara, sering mendikau jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah, agar kita kembali kemana? Kembali kepada Tuhan yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali langkah kita ini meleset, seringkali langkah keyakinan batin ini salah. Kalau dalam dohir tetap ucapannya masih tajwidnya langkah, tajwidnya masih ada la ilaha illallah, lukisannya kaligrafinya masih tartil la ilaha illallah, tidak berkurang satu huruf pun, tetapi dalam prakteknya seringkali lepas dari la ilaha illallah. Itu yang menjadikan Rasulullah jadidu imanakum bila ilaha illallah, wahai umatku, perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Dalam engkau hidup di dunia ini, kita ini sama seperti Syekh Jangkung, sebagaimana disampaikan cerita dari guru kita di depan. Kita itu sama, sedang mencari dan pencarian. Kita sedang gerombang dengan gerombangnya masing-masing, gelembang-gelembang di tengah lautan, bertaruh keyakinan. Kalau yakin maka akan tetap selamat, kalau tidak yakin maka akan ditelan oleh samudera dunia, akan ditelan oleh samudera semesta, tidak menemukan ketuhanan yang benar. Ketakutan menjadi dalam jiwanya, takut dicaci orang lain, takut tidak punya harta, takut dan lain sebagainya. Itu yang merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada tauhid itu penghambaan. Kita hanya menghamba kepada Allah. Puncak ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Maka akan tertuang doa-doa suci sebagaimana sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, berdoalah dari hatimu, sebab yang akan sampai menembus tujuh langitnya Allah, menembus arsy-Nya Allah, yang didengar oleh Allah dan malaikatnya adalah doa yang dari hatimu. Amin Allahumma Amin. Berarti apa Pak? Sebagaimana disampaikan guru kita di depan, doamu adalah dari hatimu yang sampai. Benahi dulu hati kita. Seringkali berdoa dengan nafsu, seringkali berdoa dengan akalnya, tidak pernah berdoa dari hatinya. Kalau doa dari hati itu menyaksikan, sebab di dalam hati ada rasa, di dalam hati ada ruh. Maka roh dan rasa ini akan menyaksikan apa sebetulnya yang paling kita butuhkan dalam dunia ini. Ilmunya adalah ilmu Buddha. Yang paling dibutuhkan seorang Buddha adalah ridho dari Tuhannya. Yang paling dibutuhkan dari kita sang penghamba adalah ridho daripada yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Puncak tauhid itu Pak, berdoa sesuai kebutuhan dalam rangka menjalankan tugas Allah. Di semesta ini boleh kita minta adalah kebutuhan kita untuk demi suksesnya apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuncak daripada bertauhid kepada Allah, dia doa tidak minta apa-apa, tetapi minta tugasnya ini selesai dengan baik, minta bimbingan, minta tuntunan, minta kekuatan, minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjadi hambanya sampai akhir hayat. Sekarang tidak. Di akhir zaman ini, di tahun 2025 ini banyak, tidak semua, tetapi banyak yang mulai tergelincir tauhidnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menjadi pesuruhnya. Bangga kalau doa-doanya dikabulkan oleh Allah, padahal itu hanya doa yang remeh-temeh. Bangga kalau apa yang menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah, padahal doa itu tidak ada hubungan dengan perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu bangganya doanya dikabulkan, menganggap dirinya dekat Allah, padahal itu istijab. Itu adalah pengelulunya Allah. Doa yang remeh-temeh, doa yang hanya sekedar untuk urusan pribadinya diijabah, maka harus berhati-hati. Itu musibah dari tauhid. Kalau mau tahu, itu musibah dari orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin nyaman, semakin berdoa kepada Allah dengan permintaan-permintaannya seakan Allah itu jadi pesuruhnya, disuruh ini, disuruh itu, tanpa dia peduli bahwa dia dihidupkan adalah untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia bertanya kepada Allah di hening malam, dia bertanya dari hati nurani, ya Allah, tolong ya Allah, tentunya aku hidup bukanlah sia-sia, ada tujuannya. Gerakkan lahir batinku sesuai dengan kehendak-Mu, hadirkan segala keinginan sesuai dengan kehendak-Mu, hilangkan segala keinginan cita-cita angan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu puncak doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah ini, maka tentunya banyak manusia ini tertipu. Dia menjalani hidup ini bukan untuk Allah, tapi untuk nafsunya, untuk kesenangannya, bukan
bukan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi tujuannya. Yang seharusnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah hidup ini pengabdian. Apa yang maunya Allah, kehendak Allah itu apa, itu yang kita jalankan. Tentang makan, minum, harta benda, pangkat, semuanya urusan dunia itu adalah Allah yang ngatur. Lillahi rabbil alamin. Seberapa harta kita itu Allah yang menakar. Setinggi apa derajat kita dunia Allah yang memberi. Seberapa ilmu kita Allah yang sudah tahu menitipkan. Jalankan sesuai yang diberikan oleh Allah untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali manusia membanding-bandingkan. Seringkali manusia ini karena dia sering melihat kenikmatan dari orang lain, menjadikan dia tidak mau bersyukur atas nikmatnya sendiri. Akhirnya dia memohon kepada Allah diberikan nikmat yang sama seperti saudaranya. Tidak pernah memohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk istri kita, manfaat untuk anak-anak kita, manfaat untuk orang tua mertua kita, manfaat untuk orang lain, bahkan manfaat untuk semesta alam. Apa yang harus kita lakukan? Cari fastabiqul khairat. Dimanapun kita berpijak, senantiasa mencari celah kemanfaatan. Daripada kita membahas, mending memaafkan, itu juga kemanfaatan. Seandainya kita difitnah oleh orang lain, kemudian ada dua pilihan, membalas atau memaafkan. Tentunya pilihannya adalah sebagaimana pilihan yang diberikan Rasul, memaafkan. Itu bagian dari akhlakul. Antara sabar dengan amarah, akan kita pilih sabar. Antara amarah dan sabar akan pilih sabar. Antara benci dan sayang akan pilih sayang. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Sakit hati ini akan terabaikan dengan asma Allah. Sakit hati ini akan hilang dengan cahaya Allah. Sakit hati ini akan hilang dengan cahaya memaafkan. Sebab sakit hati itu kegelapan, memaafkan itu cahaya. Akan menang cahaya. Orang yang tidak bisa memaafkan, hatinya akan tetap dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Dimanapun kita berada, hargai orang lain, hargai semesta, sebab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita menghargai yang di bumi, tatkala kita menjaga yang di bumi, yang di atas, yang di langit akan menjaga kita. Kita membantu yang di bumi, yang di langit akan membantu kita. Kita memaafkan yang di bumi, yang di langit akan memaafkan dosa kita. Itu akan berimbal balik. Hukum karma masih berlaku sepanjang anak cucu Adam ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum tabur tua ini masih ada, Pak, Bu. Apa yang kita lakukan akan kita dapatkan kok. Kita membantu orang lain bukan kita berharap orang itu membantu kita, tetapi Allah menyaksikan, maka Allah akan membantu kita. Sebab apa? Kita telah membantu hambanya. Tatkala kita menolong orang lain, bukan supaya kita ditolong, tapi itu adalah MOU-nya dengan Allah. Kita menjaga anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, bukan berharap besok tatkala kita tua gantian dijaga. Itu MOU manusia, itu akal manusia. MOU-nya dengan Allah. Maka tentunya tatkala kita menjaga anak kita, menjaga dengan baik amanah-amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dengan baik karunia dari Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu jangan nanti anakku kalau saya tua saya ganti Joko, jangan.
nanti akan meleset jadi anak kurang ajar. MU-nya dengan Allah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Saudara yang dimuliakan Allah, tatkala puncak tauhid itu penghambaan kepada Allah, puncak doa adalah satu, bagaimana kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dunia akan mengikuti kita, tetapi kalau kita mengejar dunia, maka yakin dunia dan akhirat akan lepas dari tangan kita. Bahasa syariatnya, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Jangan mengejar dunia, maka dua-duanya akan meninggalkan kita semua. Satu yang pertama, yang nomor wahid, yang utama adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh mengalami apapun, kita boleh menjadikan diri kita apapun, tetapi jangan sampai lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya diteruskan oleh guru kita serta wali-wali Allah, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam praktek kehidupan, bukan hanya sekedar abal-abal dalam ucapannya, tetapi dalam segala lini kehidupan, pencarian nafkah, dalam menjalani hidup, tetap la ilaha illallah. Yakin hidup kita akan mulia, sebab yang kita cari adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sudah batal dibersihkan untuk berwudu. Sambil menunggu saudara kita wudu, mari kita istighfar.